Wa iza afnahu abqah, bila dia fanakan orang itu Allah beri dia makam baqa. Fasara abdan arifa waliyan lillahi ta'ala, maka jadilah orang ini hamba yang arif dengan Allah, waliyan wali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu jalannya untuk menuju wilayah, jalannya untuk mencapai kewalian, jalannya untuk merasakan makrifat kepada Allah. Tahu sudah jalannya kita. Ternyata yang kita cari dulu mahabbah itu. Kayak apa Allah supaya memberi kita cinta kepadanya. Itu dulu yang kita cari. Kalau sudah kita diberi Allah cinta kepadanya, kita akan otomatis rajin sembahyang. Rajin sembahyang pekerjaan yang sunat-sunat. Yang fardu biris, yang sunat banyak, zikir banyak, diri bersih, berhias. Itu modal tadi kecintaan Allah. Nah, bila sudah kita itu bisa, kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Akibat kita dicintai oleh Allah, diberinya kita maqamul fana. Nah, kalau sudah di maqamul fana, di puncak itu tinggal menunjul aja guru serangannya lagi. Turun ke makam baqa. Inilah makam mursyid, makam orang-orang bimbing manusia, makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Ghayyib nazar al-khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Artinya, tenggelamkanlah pandangan makhluk kepada engkau dengan pandangan Allah kepada engkau. Nah, itulah hikmah yang ke-160. Tenggelamkan pandangan makhluk kepada engkau dengan pandangan Allah kepada engkau. Maksudnya adalah la taltafit ila nazaril khalqi ilaika wa la tatlubhu. Janganlah kamu menoleh, janganlah kamu memperhatikan kepada pandangan makhluk kepada engkau. Jangan memikirkan, memperhatikan pandangan manusia kepada engkau. Perhatian manusia kepada engkau. Wala tatlubhu, dan jangan engkau cari, jangan engkau tuntut, jangan engkau kehendaki agar manusia itu memperhatikan engkau. Jangan kau kehendaki, jangan kau menuntut agar manusia itu memperhatikan engkau. Wanzur nazar Allah ilaik, dan tengoklah, perhatikanlah, tuntutlah, pentingkanlah pandangan Allah kepada engkau, penilaian Allah kepada engkau, perhatian Allah kepada engkau. Itu yang mesti dipikirkan, itu yang mesti dipentingkan, yang diutamakan. Fa innahu yaraka fi kulli hal, bahwa Allah itu melihat engkau pada tiap-tiap keadaan engkau. Sedetik pun kita tidak lepas daripada penglihatan Allah. Wa yattali'u ala akhfal khafi min halik, Allah mengetahui atas yang paling tersembunyi dari yang tersembunyi dari keadaan engkau. Nah, oleh karena itu utamakanlah pandangan Allah kepada kita ini. Wal khalqu la ya'lamuna minka illa adh-dhahir, sedangkan manusia itu tidak mengetahui daripada engkau melainkan yang nampaknya, yang zahir.
Manusia hanya tahu dari yang zahir kita. Manusia kada tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Manusia kada mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, pandanglah, pentingkanlah perhatian Allah kepada engkau daripada perhatian manusia kepada engkau. Nah, ini salah satu obat untuk menghilangkan sifat riya yang kita bicarakan pada waktu yang lalu. Nah, kayak apa caranya supaya riya itu bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit sehingga amal kita itu ikhlas karena Allah. Nah, dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah jangan mementingkan penilaian manusia, tapi pentingkanlah penilaian Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Allah melihat. Wa qala ta'ala, firman Allah, awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau bahwa dia atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan? Nah, jadi hendaknya kita merasa cukup ibadah kita itu disaksikan oleh Allah. Perkara orang lain tahu kada tahu, melihat kada melihat, itu hendaknya jangan dipermasalahkan. Cukup sudah kalau satu ibadah kita diketahui oleh Allah. Yang penting itu Allah yang tahu karena dia yang membalas. Orang lain kada akan membalas apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat daripada ibadah itu. Fa idza nazarallahu ilaika binazarir rahmah wal mahabbah lam yadurruka nazaruhum ilaika binazarin nikmati wal bughd. Maka apabila Allah memandang kepada engkau dengan pandangan rahmah dan cinta, apabila Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, tidaklah memudaratkan akan engkau pandangan manusia kepada engkau dengan pandangan bala dan kebencian. Artinya sealamanan ini orang memandang kita dengan pandangan sinis, dengan pandangan kebencian seluruh manusia. Tapi Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Maka pandangan seluruh makhluk itu tidak ada gunanya. Tidak akan bisa memudaratkan kita, membahayakan kita. Walaupun semua manusia memandang kita dengan pandangan benci. Yang penting Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Wa idza nazara ilaika binazarin nikmati wal bughdi lam yanfa'ka nazaruhum ilaika binazarir rahmati wal mahabbah. Dan apabila Allah memandang engkau dengan pandangan bala dan kebencian, tidaklah berguna akan engkau pandangan manusia kepada engkau dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah memandang kita dengan pandangan benci, walaupun sealamanan orang memandang kita dengan pandangan sayang, maka itu kada ada maknanya, kada ada artinya. Ini dalil bahwa yang lebih utama kita perhatikan itu adalah pandangan Allah. Kada perlu kita mencari pandangan manusia dalam hal beribadah kepada Allah itu. Karena bagaimanapun manusia cinta kepada kita kalau Allah benci. Bagaimanapun manusia murka kepada kita kalau Allah sayang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iyyamsaskallah bidurrim fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih.
Apabila Allah menganakkan kepada engkau dengan satu kemudaratan, tidak ada yang bisa membukanya, menyelesaikannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, maka tidak ada seorang jua pun yang bisa menolak anugerah Allah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya sealamanan, sekampungan orang menghalangi kita agar kita jangan naik derajatnya. Tapi Allah menghendaki kita naik derajatnya, maka kehendak Allah itulah yang terjadi artinya. Nah, ini makin menguatkan kita bahwa kita itu beribadah hanya karena Allah, karena itu juga yang ianya, itu juga yang bermanfaat kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Abbas radhiyallahu anhu, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, sepupu beliau, ya gulam, wahai gulam, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Pelihara hukum Allah, pelihara undang-undang Allah. Artinya yang mana disuruh laksanakan, yang mana dilarang dihindari. Yahfazka, Allah akan menjaga engkau, Allah akan memelihara engkau. Jadi kita dahulu yang disuruh menjaga, memelihara peraturan Allah itu. Kalau kita memelihara segala yang diatur oleh Allah, yang haram kita jauhi, yang wajib kita laksanakan, walaupun kita kadang berdoa, kita dipelihara oleh Allah. Walaupun kita kadang berdoa, tapi kita istiqamah dalam menjalankan hukum Allah, Allah akan memelihara kita. Ihfazillah yahfazka. Nah, kalau kita melanggar hukum Allah, kadang-kadang melalaikan kewajiban, walaupun berdoa, nah, kita kadang akan diterima oleh Allah, karena kita kadang ada modal sebelumnya. Modalnya apa? Pelihara dulu, jaga dulu hukum-hukum Allah itu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah peraturan Allah, jaga peraturan Allah, engkau dapati Allah di depan engkau. Artinya Allah pasti membela engkau, pasti mendukung engkau kalau kita benar-benar menjaga hukum Allah. Kalau kita benar-benar hendak jadi orang yang baik, asal bujur-bujur hendak jadi orang baik, Allah pasti akan mendukung kita. Jadi tergantung kejujuran yang ada dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh hendak jadi orang baik. Sungguh-sungguh itu artinya mencurahkan segala kemampuan kita, daya upaya yang ada untuk jadi orang baik. Bersungguh-sungguh, nah Allah pasti akan memberi petunjuk. Allah pasti akan membantu menolong kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, peliharalah hukum-hukum Allah, peraturan Allah, engkau dapati Allah itu di depan engkau, pendukung engkau artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, wahai Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta pertolongan, minta tolonglah dengan Allah. Bila engkau minta apa-apa, mintalah kepada Allah. Bila minta tolong kepada Allah. Sesuai dengan ikrar kita dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami minta tolong.
Jadi kalau minta tolong kepada Allah. Nah, para ulama pensyarah hadis menjelaskan sesuatu itu ada dua macam. Ada sesuatu yang kita tidak boleh minta kecuali hanya kepada Allah. Seperti apa? Seperti kesehatan, kemakmuran, keafiatan, takwa, iman, Islam. Nah, itu kalau kita minta itu mesti kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa untuk itu kecuali Allah. Jangan minta lawan seseorang. Jangan minta kepada seseorang. Misalnya, wahai Fulan bin Fulan, berikanlah hamba ini husnul khatimah. Nah, itu kada boleh. Wahai Fulan bin Fulan, wahai guru, wahai wali, berikanlah hamba kemakmuran. Nah, itu kada boleh. Kada boleh itu. Nah, yang kedua, ada sesuatu yang secara adat ini berlaku bagi manusia. Nah, itu kita boleh minta kepada manusia, tapi sebelumnya kita disuruh untuk minta kemudahan kepada Allah. Misalnya kita minta angkatakan barang kita. Nah, kita mau angkat barang, misalnya nukar di pasar barang kita minta angkatakan lawan orang, nah minta tolonglah bawakan barangku ke rumah. Nah, ini jangan Allah Ta'ala. Ya Allah, bawakan barang orang ke rumah, maulah kayak itu. Nah, ini kita minta kepada manusia, tetapi disuruh sebelumnya itu kita minta kemudahan kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah supaya barang hamba ini sampai ke rumah hamba. Nah, mudahkanlah supaya barang-barang ini misalnya sampai ke tempat hamba. Nah, ayo minta tolong kepada buruh, kepada siapa. Perkara-perkara seperti itu kita minta kepada manusia, namun kita disuruh sebelumnya untuk minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seluruh manusia jikalau bersepakat berhimpun atas bahwa memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah bisa mereka memberikan manfaat kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untuk engkau. Ini semakin menguatkan lagi supaya ikhlas dalam beribadah. Kita menghendaki beribadah ini supaya orang yang memuliakan kita. Kita menghendaki dengan ibadah ini supaya orang menghormati kita, supaya orang memberi sesuatu kepada kita. Nah, itu sesuatu yang sangat salah. Kenapa sebabnya? Karena andai kata seluruh manusia berkehendak memberikan kita sesuatu, itu kada akan sampai kepada kita kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ya Allah juga ujungnya. Nah, buat apa kita beribadah untuk dihargai manusia? Nah, seluruh manusia bersatu ingin memuliakan kita. Mereka tidak akan bisa memuliakan kita kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa gunanya kita beribadah untuk manusia agar mereka memuliakan kita, menghormati kita, memberi sesuatu kepada kita? Karena itu kada akan sampai kalau tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jikalau mereka bersatu manusia berkumpul untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memudaratkan engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas engkau. Lanjut. Sealamanan, sekampungan orang hendak mencelakakan kita, kada akan bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini dalil lagi
untuk kekuatan kita supaya beribadah itu bujur-bujur mengharapkan keridhaan Allah. Karena semuaan di situ andaknya. Para muhibbin rahimakumullah. Thumma qala al-imam bil hikmatil hadiyah wa sittin ba'dal mi'ah, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah pada hikmah selanjutnya 161, wa ghayyib an iqbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi alaika, dan tenggelamkanlah daripada berhadapnya manusia atas engkau dengan berhadapnya Allah atas engkau. Artinya tenggelamkanlah berhadapnya manusia kepada engkau dengan menyaksikan berhadapnya Allah atas engkau. Artinya la taltafit ila iqbalihim alaika wa la tatlubhu, jangan kamu menoleh, jangan kamu mengangan-angan, jangan kamu menghendaki, merancang, menginginkan kepada berhadapnya manusia atas engkau. Wala tatlubhu, dan jangan menuntut itu supaya orang berhadap semuaan lawan seorang, supaya orang semuaan cinta lawan seorang, supaya orang semuaan sayang lawan seorang. Jangan menoleh itu dan jangan minta itu. Bal la yakunu iltifatuka wa talabuka illa iqbalallah alaik, bahkan tidak adalah menoleh engkau, menuntut engkau, melainkan berhadapnya Allah atas engkau. Nang dicari itu supaya Allah mau menghadapi kita, itu nang dicari. Nang dicari itu supaya Allah mau menghadapi kita. Nang kita cari supaya Allah itu sayang kepada kita. Yang kita cari supaya Allah tuh ridha lawan kita. Nah itu yang mestinya dicari. Jangan mencari agar manusia menghormati kita, manusia menilai kita bagus. Jangan mencari manusia ya macam-macam. Sudah dijelaskan tadi bahwa andai kata seluruh manusia memuliakan kita, kalau Allah menghendaki merendahkan kita, maka kehendak Allah itulah yang jadi. Sudah sepakat orang sekampungan hendak memilih kita, memuliakan kita, sepakat dah. Ternyata hari hanya kada dipilih orang, udah bertanda tangan semua Anda. Kalau Allah kada menghendaki, sekampungan tanda tangan, apalagi sudah kurangnya tanda tangan, tapi ternyata kalah. Nah ini manusia menghendaki tapi Allah kadang menghendaki. Jadi apa gunanya kita kalau beribadah itu karena mengharapkan penghormatan dari manusia. Kalau Allah kadang menghendaki, kadang menentukan, kadang jadi apa-apa. Nah para muhibbin rahimakumullah, wala tubali bihim bi iqbalin wala idbar, dan janganlah engkau peduli pada berhadapnya mereka dan membelakanginya mereka. Jangan diurus. Orang menghadap kita, orang membelakangi kita, kada ada urusan. Ada orang memuji kita, kada ada urusan. Ada orang nyambati kita macam-macam, kada ada urusannya. Kada perlu diurus. 1000 manusia mencaci maki kita, kalau Allah menghendaki mengangkat derajat kita, itu kehendak Allah yang jadi. Bapa melawani. Wala tubali bihim, jangan peduli dengan mereka, fi iqbalin wala idbar. Jangan peduli orang berhadap, orang belakang, membelakangi. Iktifaan, karena sudah merasa cukup, bi iqbalillah alaik, dengan menghadapnya Allah atas engkau. Cukup sudah. Aku sudah cukup bahwa Allah mau menghadap aku. Sudah cukup. Makhluknya terserah aja lagi. Nak menghadap ya kadang-kadang kayak soal, karena aku sudah diterima oleh Allah, aku sudah dihadapi oleh Allah.
Nah, iktifaan bi ikbalil ini kalau bisa dijalankan ini mah luar biasa ikhlasnya kita beramal dah. Ada tahu lagi dah, nang ada orang kan ada orang kada ada urusan. Sembahyang kita ada orang kada tetap baik sembahyang kita. Kenapa? Karena kita merasa cukup Allah yang melihat. Nah, kalau ini jalan, niscaya kita dengan mudah bisa ikhlas itu. Di tengah orang, di tengah manusia, di tempat nang sunyi tetap bagus sembahyang. Kenapa? Karena aku yang penting Allah memandang. Nah, kada ada orangkah, ada orangkah tetap bersedekah. Kada memandang manusia karena aku cukup Allah yang memandang aku. Nah, itu sudah luar biasa kalau kita bisa mengamalkan ini kadang alih-alih supaya ikhlas itu. Nah, selama kita masih berkepentingan dengan manusia, kita menganggap manusia itu bisa memberi manfaat kepada kita. Selama kita menganggap manusia masih bisa memudaratkan kita, kita menganggap manusia bisa mengangkat derajat kita menganggap manusia masih bisa memberikan sesuatu kepada kita. Nah, ini kada kawa ikhlas sudah. Jamin ya kada kawa ikhlas. Bila di tengah manusia, berbaik kelakuan. Bila kada ada manusia, keluar nang aslinya. Kada sedikit orang yang punya bagus pergaulan di kampung, tapi nang bini di rumah tahu saling penyerikan si dini itu orangnya. Banyak manusia yang kada dikira. Nah, jadi ketua ini bagus memimpin perkumpulan ini bagus, tapi di rumah nang bini berapa kali mintakan banyu, abahnya penyerikan manajer. Padahal pada menyangka nangka itu di rumah nang aslinya. Iktifaan bi ikbalillah alaik wala tatlub ridahum alaika bal tatlub ridallah alaika. Jangan kau tuntut, jangan kau cari keridhaan manusia atas engkau. Wah, kalau kita mencari supaya orang katuju itu singalihan dah. Kita mencari supaya orang tuh katuju lawan seorang kada keawakan kita. Kenapa? Manusia ini banyak. Nang ini saliranya. Kita makai ini kada katuju, nang saya pun katuju. Kita nang ini cara ini katuju nang di belakang ada katuju. Nah, jadi kalau kita mencari selera manusia, kada cukup awaknya. Jangan kau tuntut keridhaan manusia, kesenangan manusia. Nang masyhur kisah di dalam kitab Iqadul Himam itu disebutkan kisah Luqman Hakim. Itu kan masyhur. Satu contoh bahwa kada akan bisa kita memuaskan seluruh manusia itu. Andai kata seluruh manusia ini kita beri duit semuaan, ya tuh kada puas. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Jikalau seluruh manusia diberi duit semuaan, tetap engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka. Diberi sama 10.000 seorang, tetap ada yang meniwas. Aku miskin 10.000 juga, nang sugi 10.000 juga aja. Apakah itu? Kada mau sama. Padahal sudah adil 10.000, ada aja yang meniwas. Itu Quran menyatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jadi kita kada kawa mencari, jangan mencari nang kada kawa. Jangan mencari nang kada kawa. Nah, apa nang kada kawa? Memuaskan manusia. Memuaskan manusia. Nah, wala tatlub ridahum alaika, jangan kau tuntut kesenangan mereka atas engkau. Ya kayak Luqman Hakim itu kan contohnya. Unta kah apa tuh himar kah? Unta. Dibuat anak di atas unta. Di sini berjalan. Pintarnya aja orang. Hakon berjalan dihambakan si anak di atas unta nyamannya. Nah, turunakan anak naik seorang jalan. Bah, kada maras kan anak berjalan. Hakunnya bang seorang kasihannya anak kayak itu nah. Salah juga. Turun berdua jalan. Kenapa unta kada dipakai aja? Kada kana juga. Misi unta jama kada ditunggang kenapa? Ditunggang berdua berbuat. Nah, salah juga. Purunnya lawan unta aja berdua ditunggang. Nah, jadi kada kawa memuaskan manusia itu. Nah, utlub ridallah alaika.
tuntutlah kesenangan Allah atas engkau. Kalau menyenangkan Allah itu kada sulit, artinya menyenangkan Tuhan kada sulit. Karena Tuhan hanya satu. Tuhan hanya satu. Kada sulit menyenangkan yang satu. Kalau orang banyak itu sulit disenangkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa dengan ilmu ini bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-162 dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, "Man 'arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'." Yang artinya barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, janganlah kamu, maka dia akan menyaksikan Allah dengan mata hatinya pada tiap-tiap sesuatu. Wa man faniya, dan barang siapa yang fana dengan Allah, ghaba an kulli syai', maka dia hilang dari tiap-tiap sesuatu. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-162 ini. Zakaral imam bi hadhil hikmah maqamain syarifain, maqam al-baqa wa maqam al-fana. Fa asyara bil awwal biman arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai' wa bitsani wa man faniya bi ghaba'an kulli syai'. Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam hikmah yang ke-162 ini dua kedudukan yang mulia, dua makam yang mulia. Pertama disebut dengan maqamul baqa, yang kedua maqamul fana. Beliau mengisyaratkan dengan maqamul baqa itu dengan perkataan beliau, man arafal haqq syahidahu fi kulli syai', wa bisani, dan beliau mengisyaratkan dengan yang maqam fana, wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua tempat, ada dua kedudukan yang agung, yang mulia, yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, kepada hamba-hamba yang mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah, yaitu maqamul baqa dan maqamul fana. Fa'ammal baqa, adapun yang disebut dengan maqamul baqa itu, apa artinya orang yang diberi Allah kedudukan maqamul baqa? Huwa syuhudul abdi bi anna wujudal khalqi qaimun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsi. Ialah menyaksikannya seorang hamba dengan bahwa adanya makhluk itu berdiri dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan diri sendiri. Nah, itu orang yang berada di maqamul baqa. Dia melihat makhluk itu ada, diadakan oleh Allah. Dia melihat makhluk itu berdiri dengan wujudnya Allah. Artinya tanpa diadakan oleh Allah, maka makhluk itu tidak akan ada. Tanpa ditegakkan oleh Allah, makhluk itu tidak akan tegak. Nah, jadi segala sesuatu yang dia lihat, maka dia di situ melihat bahwa makhluk itu adalah tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang berada di kedudukan yang namanya maqamul baqa itu. Nah, melihat apapun yang dia lihat, nah, dia melihat bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah.
Melihat apapun yang dia lihat, maka itu dia melihat adalah merupakan kekuasaan dari Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu adalah dikehendaki oleh Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu diketahui oleh Allah. Nah, jadi orang yang berada di maqamul baqa ini ialah orang yang melihat makhluk dan melihat Khalik penciptanya. Bukan hanya sekedar makhluk yang dia lihat, tapi penciptanya pun dia lihat dengan mata hatinya. Nah, itu kedudukan yang disebut maqamul baqa. Bila kita bisa demikian, maka kita namanya adalah orang yang diberi Allah makam ini. Ada melihat apa, kita ingat bahwa itu adalah merupakan karya dari Allah. Nah, kita melihat, mendengar apapun yang kita dengar, kita ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat iradat dari Allah. Nah, kita melihat apapun, mendengar apapun, maka kita selalu ingat dengan penciptanya. Nah, itu orang yang mulia, orang yang sudah hebat, yang bisa demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam maqamu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ah. Ini makam baqa tadi, ini kedudukan yang namanya al-baqa itu ialah kedudukan orang yang mengatakan bahwa tidaklah aku melihat sesuatu apapun melainkan aku melihat Allah bersamanya. Melihat apapun maka dia ingat dengan Allah. Pengertian melihat itu artinya ingat. Ingat itu artinya melihat dengan mata hati. Nah, jadi melihat apapun matanya yang zahir ini, mata hatinya melihat. Artinya hatinya ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat dan iradat dari Allah. Tidak aku lihat akan sesuatu itu, melainkan aku lihat Allah bersamanya. Artinya, karena sesuatu itu kadang akan ada tanpa diadakan oleh Allah. Dan sesuatu kadang akan bisa lestari tanpa ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kadang bisa lepas daripada dua itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang lalu, kita kadang akan lepas dari dua nikmat. Pertama nikmatul ijad dan kedua nikmatul imdad. Nah, kita dicipta oleh Allah. Sudah dicipta ditupang oleh Allah. Kalau sedetik kita dilepas, kita akan binasa. Jadi keterkaitan kita dengan pencipta itu kadang akan bisa lepas. Lepas satu detik pun kita akan binasa. Itu disebut dengan ni'matul imdad. Jadi Allah bukan hanya mencipta, tapi terus menerus menupang ini sesuatu yang diciptanya sehingga bisa ada seperti yang sekarang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita bisa demikian, itu anugerah Allah yang luar biasa kepada kita. Melihat ada apa yang kita lihat, kita ingat bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah. Kita melihat ini burung, melihat ini ayam, melihat ini kambing, kita ingat bahwa itu adalah dicipta oleh Allah dan ditupang oleh Allah sehingga bisa ada sampai sekarang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam la yahsulu illa ba'da maqamil fana. Orang yang duduk, orang yang diberi Allah makam baqa tadi, itu kada akan bisa hasil kecuali sesudah makam fana terlebih dahulu. Nah, jadi fana dulu maka. Nah, sesudah orang ini diberi Allah kedudukan yang namanya maqamul fana, nah hanyar dapat makamul baqa itu. Ini makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para siddiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah, makamul baqa. Wa hadzal maqam la yahsulu, ini maqam tidaklah hasil kecuali sesudah maqamil fana, makam fana. Wa amma maqamul fana, adapun makam fana, huwa ghaibatul abdi an nafsihi
wa anil khalqi jami'a fala yashhadu fil wujud illa Allah ta'ala. Adapun yang dinamakan dengan maqamul fana ialah hilangnya seorang hamba dari dirinya sendiri dan daripada makhluk seluruhnya. Dia tidak menyaksikan apapun pada alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makam fana. Makam fana ini orang yang tidak melihat sedikit pun makhluk, yang dia lihat hanya Allah. Kalau ada kambing, dia kada melihat itu kambing, tapi yang diingatnya adalah Allah. Nah, kalau melihat bahwa itu laut, orang yang di makam fana ini dia kada akan melihat itu laut, tapi yang dilihatnya itu adalah kudrat iradat Allah. Nah, laut, langit, bumi, bahkan dirinya sendiri kada diingatnya, nah, kada disaksikannya. Yang disaksikan oleh mata hatinya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut ngarannya adalah maqamul fana. Ini kada melihat itu ciptaan Allah, ini kada melihat bahwa itu adalah binatang, kada melihat itu benda-benda apapun, manusia, kada bahkan dirinya sendiri kada dipandangnya. Yang dipandangnya bahwa Allah Khalik. Nah, ini orang yang berada di maqamul fana. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada 3 kedudukan. Nah, 3 macam. Macam umpamanya untuk mendekatkan paham kita, macam sebuah gunung. Ini gunung. Orang yang berada di bawah gunung sebelah sini, ini orang awam. Orang awam ini apa? La yaral haqqa. Dia tidak melihat Allah. Yang dilihatnya hanya adalah makhluknya. Nah, ini orang di bawah gunung sebelah sini. Ini makamul awam. Ini kada melihat Allah. Ada kambing, iya kambing. Pun siapa tuh yang berapa harganya? Berapa lawasnya mengingun kambing itu? Ini kada ingat bahwa kambing itu adalah dicipta oleh Allah. Nah, ini makamul awam. Melihat apapun yang dia lihat hanya makhluk, tanpa ada ingat di hatinya bahwa makhluk itu ada penciptanya. Ini makamul awam. Di makam inilah orang-orang bersifat tercela. Inya ada dendam karena inya melihat itu makhluk yang menyakitinya. Lalunya ada dendam. Di makam inilah orang iri dengki. Nah, karena dia kadang memandang pencipta, yang dipandang cuma ciptaannya. Ini umumnya kita. Umumnya kita duduk di situ, di makam itu. Kita kadang mengingat Allah, apapun yang kejadian itu yang kita perhatikan cuma sebabnya. Nah, kadang memikirkan, kadang mengingat musabbib Allah yang menciptakan sebab itu. Nah, ini makamul awam. Ini orang yang berpendapat nasi bisa mengenyangi, ya ubat itu bisa menyembuhkan, duit itu membuat senang. Ini orang hanya melihat materi-materi sebagai ciptaan dari Allah, kada ingat lawan yang menciptakannya. Nah, ini makam awam. Lalu naik gunung. Di puncak gunung ini orang berada di makamul fana. Makam fana ini orang yang berada di puncak gunung. Inya kada melihat kiri kanan muka belakang, dilihatnya cuma Allah. Nah, ini di puncak gunung. Orang makam fana ini kada bisa makan. Inya kada ada makan, kada ada minum. Orang fana ini kada mengingat apapun selain daripada Allah. Lalu orang yang di makam fana ini akhirnya turun ke sebelah gunung sini. Nah, disinilah makam baka. Jadi orang yang berada di makam baka itu sekilas sama dengan orang awam zahirnya. Sama pada di bawah. Cuma orang makam baka sebelah gunung sebelah sini, orang awam di sebelah sini. Nah, orang yang di makam baka ini sama tingkah lakunya dengan orang awam.
Tetapi orang makam baka itu kada lepas daripada mengingat Allah sebagai pencipta segala makhluk. Sedangkan orang awam ini yang ingat hanya makhluk Allah, lupa kepada Khaliknya. Itu bedanya orang yang di makam baka dengan makam awam ini sama, pada sudah di bawah hendaknya. Nah, cuma bedanya tadi, makam awam hanya ingat kepada makhluk, makam fana hanya ingat kepada Khalik. Yang sempurna itu makamul baka. Nah, dia melihat yang dicipta, melihat yang mencipta. Nah, itu yang makam yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala yasidul abdu ila hazainil maqamain asyarifain illa ba'da takhliyati nafsi minas sifatil mazmumat wa tahliyatiha bi sifatil mahmudat. Dan seseorang hamba, seorang manusia tidak akan bisa mencapai kedua makam yang mulia. Makam fana tadi, makam baka, kada akan bisa didapat itu kecuali sesudah membersihkan dirinya dari sifat tercela dan memperhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Jadi kada kawa itu diulah-ulah. Kada kawa. Itu melalui proses. Orang naik gunung melalui prosesnya. Ini dari bawah nak naik ke atas menuju makam fana itu ada proses. Ada proses. Dan orang dari makam fana itu ke bawah nyaman aja lagi. Begelusur kita turun aja nya. Nah, kalau orang bawah nak naik ke atas ini perlu proses. Salah satu prosesnya adalah membersihkan diri dari sifat tercela, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, bila itu jalan, kita akan naik sampai ke puncak gunung. Di situ kita berada di makam fana, yang mana kita kadang melihat sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak kisah-kisah para aulia tentang mereka berada di alam, di makam fana itu. Nah, mereka ditakuni, adakah si fulan? Kadada, yang ada hanya Allah. Itu mereka sudah berada di makam fana itu. Apapun yang mereka ingat itu hanya Allah. Itu banyak kalau kita baca kisah-kisah para aulia yang duduk di situ. Adakah Abu Yazid? Abu Yazid kadada, yang ada hanya Allah. Hallaj pun ditanya, adakah? Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu waktu mereka duduk di makam fana itu. Nah, yang mereka ada hanya Allah, yang lain itu mereka hilang daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita dibuang, diganti dengan sifat terpuji. Nah, berarti naik untuk mencapai makam fana dahulu, makam fana dulunya. Sifat tercela misal hubbud dunia, mencintai dunia, diganti dengan zuhud pada dunia. Orang yang cinta dunia kada akan bisa fana. Kada akan bisa fana karena dirinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran sifat. Selama ini hubbud dunia diganti dengan zuhud. Orang yang dirinya ada sombong diganti dengan tawadhu. Ada dendam diganti dengan pemaaf. Dengki diganti dengan nasihat. Lupa diganti dengan zikir. Riya diganti dengan ikhlas. Kikir diganti dengan pemurah. Nah, sifat-sifat yang baik diperhiasi kepada diri, sehingga kita akan dibawa naik oleh Allah sampai kepada kedudukan yang namanya maqamul fana tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmati salisa wa sittin ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ibnu Athaillah menyambung dalam hikmah yang ke-163, man ahabbahu Allah man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Asyara al-imam bihadhil hikmah ila maqamil mahabbah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan atas Allah akan sesuatu. Orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan sesuatu melebihi Allah.
disebut maqamul mahabbah. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti menumur satukan Allah daripada dirinya sendiri. Man ahabballah lam yu'thir alaihi syai'an min hawa nafsih wa ghairiha. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan atas Allah sesuatu dari keinginan dirinya dan selainnya. Namun nafsu ini hendak nangka ini pangna. Cuma kalau Allah kada katuju. Nah, ampun Allah itu kita menangkan kalau kita duduk di makam mahabbah, cinta kepada Allah itu. Nah, kita hendak uring semalamanan. Allah suka kalau kita bangun di tengah malam. Nah, kalahkan uring kita demi kesukaan Allah. Kita jaga bangun di tengah malam beribadah kepadanya. Nah, ini orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah ini masih kita nomor sekian, banyak kehendak-kehendak kita luluskan walaupun bertentangan dengan Allah, nah maka kita belum diberi Allah maqamul mahabbah. Banyak masih yang dicintai Allah kita tinggalkan demi menyenangkan diri kita, menyenangkan bini, istri kita, anak-anak kita. Kita tinggalkan apa yang disukai Allah asal mereka senang. Nah, ini jauh dari kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Faman ahabballah ahabba ma ahabbahullah wa ahabba man ahabbahullah wa abghada ma abghadahullah wa abghada man abghadahullah. Orang yang cinta kepada Allah, cinta sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah otomatis. Kalau orang ini cinta kepada Allah, dia pasti cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah. Pasti cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah kada mau bertentangan. Maulah kita cinta lawan si fulan, tapi kita muar lawan kesukaannya. Nah, itu kada bujur cinta. Kalau bujur cinta itu apa yang disukainya kita suka, apa yang dibencinya kita benci. Itu sudah cinta. Nah. Dan membenci sesuatu yang dibenci Allah dan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah kada katuju ini, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang ini nih, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang zalim, jangan dikatujui orang zalim. Allah kada katuju orang kafir, jangan dikatujui orang kafir. Nah, itu artinya kalau kita bujur cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau disimpulkan dua hikmah ini ada tiga kedudukan. Pertama, kedudukan yang namanya maqamul baqa, ini yang paling tinggi sudah. Kalau sampai di situ iya. Yang kedua maqamul fana, nah yang ketiga ini maqamul mahabbah. Nah, qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, awwalu ma yaqdhifuhu Allah fi qalbi 'abdihi alladhi yuridu an yastafiya mahabbatuhu. Awal pertama yang Allah luntarkan pada hati hambanya, yang mana Allah menghendaki memilih hamba itu, pertama yang diluntarkan Allah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Ini mudah. Kalau Allah tuh hendak mengangkat orang ini jadi wali, Allah hendak mengangkat orang ini jadi pilihannya, pertama yang diberikan Allah ke dalam hati orang itu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Itu modal pertama. Sebelum orang dijadikan Allah wali, sebelum diberikan Allah maqam fana, pertama yang diberikan Allah dulu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Nah, diberi Allah kita nih mahabbah. Nah, timbul dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah. Nah, sudah cinta kepada Allah, cinta. Fala yazalu yu'addil faraida wa yuksiru nawabila
wa yazkurullaha dzikran katsira wa yukhalli nafsah wa yuhalliha hatta ahabbahu Allahu hubba. Orang yang cinta kepada Allah tadi karena diberi Allah mahabbah itu, lalu dia cinta kepada Allah, maka orang ini senantiasa dia menunaikan keparduannya, memperbanyak yang sunat-sunat, banyak berzikir kepada Allah. Dia bersihkan dirinya dari yang tidak disukai Allah. Dia perhiasi dirinya dengan yang disukai oleh Allah. Akhirnya orang ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di situ dahulunya. Jadi sebelum kita bisa sembahyang, bisa memperbanyak sunat, memperbanyak zikir, itu mudahnya kita mesti diberi Allah dulu mahabbah itu. Nah, diberi Allah mahabbah. Kalau kita diberi Allah mahabbah, cinta kepadanya, maka kita akan rajin melaksanakan fardu. Kita rajin memperbanyak sunat, kita rajin berzikir, kita sungguh-sungguh membersihkan diri, memperhiasinya. Modalnya dulu cinta kepada Allah. Kalau sudah kita demikian, ahabbahullah hubbah. Allah cintai orang ini akan cinta yang khusus. Orang ini sudah pardunya biris, sunatnya banyak, zikirnya banyak, dirinya bersih, berhias dengan sifat terpuji. Orang ini dicintai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang khusus. Faiza ahabbahu, bila Allah cinta kepada orang ini, karenanya rajin-rajin tadi sudah, akhirnya Allah cinta khusus kepadanya. Afnahu, Allah beri dia makam fana kepada orang. Hanya Tuhan memberi fana itu. Wa iza afnahu, bila Allah beri orang ini makam fana, abqahu, dia akan beri selanjutnya makamul baqa tadi. Nah, itu prosesnya. Makanya tadi nang naik itu dulu nang sulitnya. Kalau sudah kita berada di makam fana itu kena abqahullah, Allah beri makam baqa. Wa idza afna abqa, bila Allah memberi orang ini makam fana, orang ini sudah dalam keadaan tidak melihat apapun selain Allah. Nah, kalau sudah di situ orang ini, maka orang ini akan dipindah oleh Allah ke makamul baqa, maka dia bisa melihat Allah dan karyanya, bisa melihat Allah dan ciptaannya. Yang di atas tadi Allah melulu aja. Ada tahun apa-apa Allah, takuni orang apa Allah, Allah. Sudah akan makan Allah. Ada bermakanannya. Ada yang 100 hari kalau bisa makan. Allah, Allah. Nah, orang macam ini akhirnya abqa, diberi Allah kedudukan baqa. Nah, disitunya melihat bahwa ini nasi tapi ini dicipta oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Jadi nasinya melihat, penciptanya melihat. Itu sudah sempurna kedudukan seseorang. Wa iza afnahu abqah, bila dia fanakan orang itu, Allah beri dia makam baqa. Fasara abdan arifa waliyan lillahi ta'ala, maka jadilah orang ini hamba yang arif dengan Allah, waliyan, wali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakum, jadi itu jalannya untuk menuju wilayah, jalannya untuk mencapai kewalian, jalannya untuk merasakan makrifat kepada Allah. Tahu sudah jalannya kita. Ternyata yang kita cari dulu mahabbah itu, kayak apa Allah supaya memberi kita cinta kepadanya. Itu dulu yang kita cari. Kalau sudah kita diberi Allah cinta kepadanya, kita akan otomatis rajin sembahyang, rajin sembahyang pekerjaan yang sunat-sunat, yang fardu biris, yang sunat banyak, zikir banyak, diri bersih, berhias. Itu modal tadi kecintaan Allah. Nah, bila sudah kita itu bisa, kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah.
Akibat kita dicinta oleh Allah, diberinya kita maqamul fana. Nah, kalau sudah di maqamul fana, di puncak itu tinggal menonjol aja guru surangannya lagi. Nah, turun ke makam baka. Inilah makam mursyid, makam orang-orang bimbing manusia, makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang kadang akan bisa mursyid kalau belum sampai ke makam baka ini. Di situ dia melihat bahwa ini adalah manusia dan dia melihat itu adalah merupakan karya Allah Subhanahu wa taala. Orang di makamul awam kadang akan bisa jadi pembimbing karena yang dia lihat hanya manusia tanpa melihat Allah. Orang yang di makamul fana kadang akan bisa jadi mursyid karena yang dia lihat hanya Allah melulu, kadang melihat makhluknya. Nah, yang bisa jadi mursyid itu orang yang di maqamul baqa ini. Dia melihat Allah, dia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala.